Selamat pagi semuanya. Kelas 10. Tetap semangat ya nak, walaupun masih tetap belajar dari rumah. Nah, coba kalian perhatikan kembali bukunya halaman 22 tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, Ibu hanya menjelaskan sedikit ya. Nah, di situ yang pertama dibuat nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya nilai-nilai dalam Pancasila itu ada yang menjadi implementasinya. Sudah implementasinya kita lihat yang pertama yaitu nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa di halaman 25. Coba kamu perhatikan bukunya halaman 25. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan bagian yang pertama, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang bisa kita lihat di dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa? Yang pertama, pengakuan adanya causa prima. Kenapa dikatakan bahwa Tuhan yang Maha Esa? Karena sebagai umat yang beragama, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada dan yang terjadi dan yang kita alami itu bukan suatu yang kebetulan, tetapi semua itu adalah karena adanya Tuhan yang Maha Esa. Kalau dikatakan Maha berarti yang paling utama, yang paling tinggi, tidak ada lagi di atasnya. Itulah dikatakan adanya causa prima. Kemudian yang kedua, nilai yang kedua di dalam ketuhanan yang Maha Esa menjamin penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Udah, ini di dalam pasal berapa nak? Pasal 29. Kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Kalau kita sudah bebas memeluk agama, berarti kita harus menghormati orang lain yang berbeda agamanya dengan kita. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang keenam agama Konghucu. Udah, jadi kita tidak boleh membeda-bedakannya. Tadi sudah dikatakan bahwa ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Berarti keenam agama ini harus saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama. Karena kita tadi kebebasan. Nah, di Indonesia ini kita ketahui masih ada yang belum beragama. Udah? Yang beragama kita hormati, dan bahkan yang tidak beragama juga kita harus hormati. Udah? Kemudian yang keempat, nilai apa di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa? Yang keempat itu adalah ateisme. Ini ateisme ini dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Ateisme, tidak bertuhan. Udah? Kemudian yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuhnya kehidupan beragama dan toleransi. Ini yang sangat kita butuhkan ya nak. Di tengah-tengah keanekaragaman Indonesia yang beraneka ragam suku, budaya, agama, dan sebagainya. Kita harus bertoleransi, ini harus tetap kita pupuk. Supaya apa? Supaya integrasi atau kesatuan negara Republik Indonesia ini tetap dapat kita pertahankan. Kalau kita tidak punya rasa integrasi, tidak punya rasa toleransi, maaf ya nak, kalau kita tidak punya rasa toleransi, maka integrasi tadi, integrasi adalah kesatuan, akan berubah menjadi disintegrasi. Disintegrasi itu adalah perpecahan. Sudah? Jadi tentunya kita tidak mau Indonesia ini terpecah kembali. Apabila kita tidak bersatu, maka kita akan dijajah kembali. Kamu ingat nak, sejarah sudah mencatat
3,5 abad kita dijajah oleh Belanda. 3,5 abad, 350 tahun. Tentu perjuangan yang sangat panjang. Kenapa kita bisa dijajah sampai 350 tahun? Karena kita tidak menyatu. Makanya ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka kita ingat ya nak, momen kita itu harus kita ingat, bahwa kita di tengah-tengah perbedaan kita itu jangan dijadikan menjadi kita itu ada misalnya gap atau jurang pemisah. Kita jadikanlah perbedaan-perbedaan tadi menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga Indonesia ini akan menjadi Indonesia yang tetap utuh dan suatu saat kita menjadi negara yang maju. Udah? Kemudian yang selanjutnya di situ poin yang ke-6, nilai di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman. Negara menjadi mediator. Maksudnya di sini nak, bahwa negara itu dalam tanda kutip pemerintah. Pemerintah itu harus menjadi suatu alat bahwa di tengah-tengah perbedaan agama tadi harus menjadi satu. Udah, itu tadi, maka kita harus bertoleransi. Dan sekuat apapun pemerintah itu nak, menyatukan kita warga negara Indonesia ini, itu tidak akan bisa kalau kita sebagai warga negara Indonesia, setiap individu itu tidak punya keyakinan, tidak punya kepercayaan bahwa kesatuan itu sangat penting. Udah? Bisa ya nak? Iya. Kemudian yang kedua, kamu lihat di halaman 26. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada 3 nilai yang dimaksudkan di dalam sila kedua. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Karena manusia mempunyai sifat universal, sifat umum. Dikatakan di sini bahwa manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, itu artinya kita tidak boleh meremehkan atau melecehkan orang lain. Kita harus menghargai orang lain seperti apa kita menghargai diri kita. Karena kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Makhluk ciptaan Tuhan adalah manusia yang paling tinggi harkat, derajat, dan martabatnya. Itu yang membedakan kita, manusia, dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Seperti hewan misalnya, itu juga kita hargai, tapi tidak seperti menghargai manusia. Sudah? Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Nah, kita juga harus menjunjung tinggi hak dari segala bangsa, bahwa setiap bangsa itu punya kemerdekaan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh bangsanya, dengan catatan tidak mengganggu bangsa yang lain. Sudah? Nilai yang ketiga di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Sudah, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Itulah poin yang ketiga. Makanya kita dikatakan manusia yang beradab, bukan biadab. Udah, itu dekat itu nah. Kalau kita tidak mau menghargai orang lain, berarti kita tidak dikatakan beradab. Kalau kita mampu menghargai orang lain, menghormati orang lain tanpa melihat dia profesinya, apakah dia orang kaya, apakah dia sebagai profesor, apakah dokter, apakah pejabat-pejabat lainnya. Jangan kita menjadi manusia yang melihat profesinya apa. Kalau dia nanti misalnya pejabat, kita hormati. Tapi kalau dia hanya tukang sapu atau tukang mengangkat sampah, kita tidak menghormatinya. Itu tidak boleh. Kita harus tahu bahwa setiap pekerjaan itu adalah suatu pekerjaan yang halal, harus kita hormati. Sudah? Iya, karena kita selalu saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan yang lain. Coba kamu bayangkan, kalau semua kita menjadi pejabat, tidak ada yang jadi tukang sampah, tidak ada jadi tukang sapu,
maka sampah-sampah itu nanti akan menjadi bertumpuk dan lama-lama kita ditimbun oleh sampah. Iya kan? Iya. Kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nilai di dalam persatuan Indonesia ini yang ditekankan yang pertama adalah sikap nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Kita itu harus menghargai bangsa kita. Sudah? Kemudian yang kedua, cinta bangsa dan tanah air. Bagaimana caranya kita mencintai bangsa kita ini? Salah satunya misalnya kita menghargai atau memakai produk yang ada dari negara kita. Udah? Yang ketiga, nilai di dalam persatuan Indonesia menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Itu sudah berulang kali dikatakan. Persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting. Kemudian yang keempat, menghilangkan penonjolan, kekuatan dan kekuasaan. Nah, kamu garis bawahi. Menghilangkan penonjolan, kekuasaan. Misalnya suatu saat kamu jadi bupati, ada yang jadi camat, ada yang jadi anggota dewan misalnya. Tentu kita punya kekuasaan. Tetapi kekuasaan yang kita miliki jangan kita tonjolkan. Tetapi marilah kekuasaan yang kita miliki adalah untuk mengayomi daripada masyarakat lain yang tentunya punya kelemahan. Sebagai catatan bagi kita nak, kalau kita punya kekuasaan, kita harus mengayomi atau melindungi yang lemah. Udah? Bisa ya? Kemudian yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Nah, di dalam sila persatuan Indonesia, nilainya yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Bukan sepenanggulangan itu nah, ya, sepenanggungan. Apa nasib kita sebagai bangsa Indonesia? Itu adalah sama-sama bekas dijajah oleh Belanda 350 tahun. Dan dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Lama ya nak, lama kita dijajah. Kita membuka sejarah kembali, membacanya kembali, apa yang dilakukan, perjuangan daripada para pahlawan kita, supaya kita tetap kuat, menghargai. Kita sekarang sebagai generasi penerus, kamu anak-anak sekalian, anak-anak ibu sekalian, tugas kamu sekarang lebih sulit. Kamu harus belajar dengan giat. Walau dalam keadaan pandemi sekarang ini juga kamu harus tetap semangat. Sudah? Kenapa? Karena kamu punya cita-cita ke depan. Semua ini akan menjadi catatan sejarah. Kamu harus dengan giat, dengan semangat. Walau dalam situasi kondisi ekonomi kita sekarang ini sangat-sangat terpuruk. Sangat-sangat sulit. Udah? Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita merasa senasib dan sepenanggungan? Kita harus peduli. Peduli terhadap diri kita, peduli terhadap orang lain. Contoh kita aplikasikan. Sekarang di masa pandemi ini nak, kita selalu diingatkan setiap keluar rumah, pakailah masker, kemudian tetaplah cuci tangan. Sudah sering-sering cuci tangan pakai sabun. Tetapi banyak sekali kita lihat keluar rumah tidak menggunakan masker karena COVID ini nak, ini membahayakan diri kita dan juga orang lain. Ini mematikan dan belum ada obatnya. Udah? Maka kita harus bisa memahami bahwa kita itu harus selalu menjaga diri kita supaya kita tidak menularkan penyakit itu dan penyakit itu dari orang lain juga tidak tertularkan kepada kita. Udah? Nah, kemudian yang keempat, nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang di dalam sila keempat itu ada 4 poin. Yang pertama, kamu lihat di bukunya halaman 26 ya. Yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Apa itu demokrasi? Suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Nah, jadi suatu saat kamu jadi pejabat misalnya, ya kamu harus bisa mengayomi rakyatnya. Jangan kamu menganggap kamu sudah sebagai penguasa, kamu tidak butuh lagi orang lain. Sudah? Jadi demokrasi itu suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kamu punya kedudukan itu siapa yang memilihnya? Rakyat. Ketika kamu sudah punya kekuasaan, maka sistem itu kamu kembalikan. Kamu lihat kebutuhan-kebutuhan daripada rakyat itu apa. Udah, itu artinya kita memakai sistem demokrasi. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud di dalam sila keempat? Nilainya yang kedua, permusyawaratan. Udah, kita harus segala sesuatu dalam mengambil suatu keputusan itu kita bermusyawarah. Bagaimana caranya untuk mengambil suatu keputusan agar keputusan itu adalah bisa untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, nilai sila keempat yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlakukan atau dibutuhkan suatu sikap kejujuran. Udah, jadi kita harus jujur. Jangan nanti kita katakan ketika ada rapat kita mengatakan A, nanti misalnya setelah rapat selesai kita tidak melaksanakan apa yang diputuskan di dalam rapat tadi. Udah, itu yang dimaksudkan di dalam nilai sila Pancasila yang keempat tadi. Kemudian yang terakhir adalah nilai sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ dikatakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Udah, jadi kalau ada kekayaan alam itu harus kita salurkan kepada rakyat secara menyeluruh. Jangan kita ambil semuanya untuk kepentingan kita. Kita tidak mau berbagi daripada untuk itu kepentingan orang lain. Itu tidak boleh. Itu dimaksudkan kepada keadilan. Kadang-kadang soal adil ini kita agak gimana ya? Kalau dikatakan adil itu kadang-kadang kalau ibu tanya apa itu adil, kamu pasti menjawab, menurut saya Bu, adil itu ketika saya mendapatkan segala sesuatu apa yang saya inginkan. Iya, itu belum tentu adil. Udah? Nah, misalnya kalau anak-anak yang masih kecil, sekarang di zaman teknologi ini tentunya handphone itu sudah tidak hal yang luar biasa, sudah hal yang biasa. Jadi kalau masih anak kecil misalnya masih usianya 5 tahun atau 4 tahun, pokoknya dia sudah bisa pegang handphone, orang tuanya memberikan itu. Itu bukan menjadi suatu kemajuan, tapi nanti itu menjadi efeknya, dampaknya lebih banyak kepada hal yang negatif. Udah? Nah, kemudian yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan kebahagiaan ketika kita bisa berbagi dengan orang lain? Udah, segala sesuatu yang kita miliki itu kita bagi. Maka kita merasa bahagia kalau kita bisa memberikan kepada orang lain. Udah, maka nilai sosial kita itu ada kandungannya di dalam. Kemudian yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini kadang-kadang hal yang sulit kita lakukan. Kalau kita lihat orang yang kaya, kita selalu menghormatinya. Tapi kalau ketika kita bertemu dengan masyarakat yang lemah, kita kadang-kadang sepele. Padahal seharusnya kita harus lebih peduli terhadap orang lain yang punya kemampuan yang lemah dibandingkan masyarakat yang sudah mapan. Sudah? Nah, itulah tadi Nak bagaimana penjelasannya tentang nilai-nilai Pancasila di dalam sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Sudah? Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya dan selamat pagi.